Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Hati Kristus, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemunan, Swapen Perkebunan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di luar masih turun hujan, tetapi tidak mengurangi rasa haus rindu kepada kasih Kristus. Membawa kita bersama-sama ada pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau bermazmur kepada Dia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mazmur pasal 98 ayat 1. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi ini kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13. Iman kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Iman kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus akan membuka pintu bagi mujizatnya dalam hidup kita. Kalaupun manusia mampu menolong orang yang memerlukan bantuannya, belum tentu ia mau mengulurkan tangan untuk menolong. Sebaliknya, kalaupun ia mau, belum tentu ia mampu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Kuasanya tidak terbatas, sehingga ia mampu menolong semua orang yang berharap kepadanya. Bukan itu saja, kasihnya juga sangatlah besar, sehingga ia mau menolong yang bersangkutan. Itu sebabnya iman kepada kasih dan kuasanya akan membuka pintu mujizat bagi orang yang memohon pertolongannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, iman yang membuka pintu mujizat inilah yang ada pada diri seorang yang sakit kusta, seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 5. Di situ ditulis yang bersangkutan memohon kepada Yesus Kristus dengan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Artinya, yang bersangkutan tidak meragukan kesanggupan Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat.
Sekarang yang ia mohon adalah kasih Kristus untuk mentahirkan dirinya. Menanggapi iman yang bersangkutan, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Alhasil, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Berarti iman yang bersangkutan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah kita belajar dari seorang kusta bagaimana penuh pengharapan kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar beberapa hal yang sangat luar biasa dari orang sakit kusta ini. Sekalipun kondisinya dalam keadaan yang terpuruk, dia tidak mundur, dia tidak lari. Bahkan waktu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, begitu besar imannya bertumbuh untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu untuk menolong ia. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Kita sedang menghadapi tantangan hidup, bukannya kita datang kepada Tuhan, tetapi justru kita membuka celah hidup kita. Kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada kekuatan kita sendiri yang terbatas. Bahkan kita juga merusak tubuh kita. Banyak kali yang saya melihat, saat kita punya persoalan, kita lari kepada minuman keras, kita lari kepada merokok. Kita merusak tubuh kita. Kita berharap Tuhan menolong kita, tetapi kita merusak tubuh kita. Saudara harus perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus adalah kudus. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, tapi dia tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Sebab itu betapa pentingnya saudara, dalam keadaan terpuruk, harusnya kita berani melepaskan keadaan itu, dan kita jangan melihat cara-cara itu, dan kita berusaha untuk menyelesaikan dengan cara dan pikiran kita yang terbatas. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti orang kusta ini, dia sangat percaya bahwa kasih dan kuasanya dari Tuhan Yesus mampu untuk menolong ia. Sebab itu mari saudara-saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan semua beban persoalan pergumulan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita melupakannya. Biar kita lihat ke depan, Tuhan Yesus Kristus menyediakan yang terbaik bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidaklah terbatas. Dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau sanggup melakukan segala perkara, sehingga tidak ada hal yang mustahil bagimu. Dengan kasih-Mu yang sangat besar, Engkau rela mengulurkan tangan untuk menolong diri kami, yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima pertolongan-Mu ini. Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu, kami mengangkat iman kami kepadamu. Tolonglah diri kami di dalam beban dan persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami. Kepadamu, ya Tuhan, kami berharap. Mengawali hari yang baru ini, kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu. Karena sungguh limpah kebaikan-Mu bagi hidup kami. Tak habis-habisnya kasih setiamu, dan selalu baru di setiap hari. Dengan bersandar kepada kasih-Mu, kami memohon penyertaan dan tuntunan-Mu bagi hidup kami. Tolonglah kami, agar kami dapat melewati hari ini dengan kehidupan yang berkenan kepadamu. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Permuliakanlah nama-Mu melalui hidup kami, supaya dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar kami akan mengenal anugerah-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa, karena acap kali saat kami menghadapi tantangan, kami sedang bergumul, bukannya kami datang kepada Engkau. Bahkan kami yang mempersulit
diri kami sendiri. Kami melihat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang terhadap kami, tapi kami lupa bahwa seringkali kesalahan itu ada pada diri kami sendiri. Sebab itu biarlah pagi hari ini, seperti sang orang kusta, dia mengerti bahwa dia sedang mengalami sakit yang luar biasa beratnya. Tetapi dia tidak mengeluh. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya kepada Engkau, kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas, yang telah menyembuhkan dia. Kami menerima dengan iman, Tuhan, pemulihan bagi semua pergumulan yang sedang kami hadapi pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa memberkati semua saudara, keluarga, teman-teman, rekan-rekan yang berada di jalan Kamundan, Swapen, perkebunan. Hamba minta kasih Kristus terus tercurah bagi setiap pribadi, bahkan bagi hidup keluarga rumah tangga masing-masing. Tuhan, tuntun kami berjalan dengan iman, bersandar sepenuhnya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami mengandalkan kekuatan kami yang terbatas ini. Tuhan, berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Hamba bersyukur Tuhan buat perlindungan, pernyataan kuasa kasih-Mu kepada kami semua yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, perkebunan ini, dalam nama Yesus. Hamba berdoa, Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu yang tidak terbatas turun atas wilayah ini, dan hamba rebut jiwa-jiwa yang ada di wilayah ini bagi kerajaan surga. Biar setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tetap ada bagi kami semuanya. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa bagi semua saudara, hamba-hamba Tuhan, keluarga, kasih Kristus, yang bersama-sama dengan hamba secara online, ataupun yang menonton kembali. Hamba berdoa memberkati mereka semuanya. Tuhan Yesus jamah hamba-Mu, Ibu Yulianatan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat setia kepada Engkau Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu untuk boleh memuliakan Engkau setiap saat. Berkati ia dengan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hati dan pikirannya. Biar dia boleh menikmati hari-harinya bersama dengan pribadi-Mu. Berkati pribadinya tetap kuat sehat untuk memuliakan Tuhan, dan boleh menjadi berkat kepada anak cucu. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah bagi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, bersandar sepenuhnya kepada Engkau, memiliki iman yang teguh kepada kasih dan kuasa-Mu. Biarlah dia boleh terus menjadi berkat sebagai istri penolong kepada suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun, dan kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, bahwa mereka hidup takut akan Tuhan, bahwa mereka hidup untuk bersandar sepenuhnya kepada Engkau, dan percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai keluarga ini untuk menjadi saluran berkat. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu taat setia kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Uce Lololuan, dan juga kepada anak cucu yang ada di Jayapura ataupun di mana berada. Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan. Tuhan Yesus buat berhasil,
Bahkan orang-orang yang dilayani, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan keluarga besarnya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka untuk selalu bersyukur dan bersyukur karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, Ibu Uce Loluan, dan juga kepada anak cucu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu Ibu Diana De Vretes taat, setia, melakukan yang Kau mau setiap saat, tunduk dan hormat kepada kebenaran-Mu, mengandalkan Engkau sepenuh hati, tidak mengandalkan kekuatannya. Tuhan berkati semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaan mereka dengan keberhasilan. Berkati suaminya untuk hidup takut akan Tuhan, hidup menjadi panutan teladan kepada Bapak Rocky Alan Paulus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kepada anak-anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Semuanya adalah yang terbaik bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Tuhan memberkati hamba-Mu untuk bersandar kepada kasih dan kuasa-Mu. Ajar hamba-Mu untuk tidak memakai kekuatannya sendiri dalam semua pergumulan yang sedang ia hadapi. Dia serahkan pergumulannya kepada Engkau Bapa, dan dia datang kembali kepada Engkau, bersandar sepenuhnya kepada Engkau, mengandalkan kekuatan-Mu, bukan mengandalkan pikirannya yang terbatas. Tuhan berkati ia menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin. Sebab Tuhan Engkau yang meletakkan ia di samping suaminya sebagai seorang istri penolong, bukan perongrong. Oleh sebab itu Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto menjadi berkat dalam kebenaran kepada suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga menjadi panutan kepada Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Bahkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati keluarga ini untuk hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan buka jalan kepada mereka. Terima kasih, kesehatan terbaik melimpah atas mereka, sehingga mereka boleh terus memuliakan Engkau. Bahkan Tuhan Yesus, mereka boleh mengutamakan pribadi-Mu lebih daripada segala berkat yang Engkau berikan kepada mereka, jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Main, yang berada di kota Manokwari. Bapak Engkau yang memanggil ia berada di kota Manokwari. Engkau punya rencana yang luar biasa bagi hidup pribadinya. Sebab itu Tuhan memberkati ia. Biar urapan baru turun bagi dia pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wibawa Allah, otoritas Allah ada bersama dengan dia. Hikmat-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupannya, sehingga segala sesuatu yang ia putuskan dalam tugas pekerjaan, pelayanan, semuanya boleh berjalan dengan baik, karena ia memakai hikmat-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi ia siang dan malam, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam maupun dari luar. Berkati hamba-Mu menjadi panutan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, spesial dalam pelayanannya. Tuhan memberkati ia. Berkati pribadinya, terus menjadi berkat juga kepada keluarga besar Tua Putih Main, spesial kepada mama kekasih yang berada di kota Ambon. Tuhan memberkati. Pemeliharaan menyata kepada mereka semua. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hambamu Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak meminta kasih Kristus turun bagi hambamu pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hambamu pagi hari ini. Kekuatan jasmani dan rohani, berkat jasmani dan rohani melimpah atas hidup hambamu Ibu Rita Pati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dia tetap memiliki iman teguh kepada kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Sehingga hidupnya boleh menjadi berkat, menjadi panutan teladan kepada anak cucu, kepada orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik untuk dia bersyukur selalu. Tuhan lindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Tuhan juga memberkati semua kehidupan anak cucu dalam tugas pekerjaan keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Jakarta ataupun di mana saja berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ia, tuntun ia, setiap langkah Tuhan ada bersama dengan dia. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan nyata atas dia. Dan urapan baru turun baginya pagi hari ini. Kekuatan Tuhan turun bagi dia pagi hari ini. Kesehatan yang besar turun baginya pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hidup hambamu untuk berdiri dalam kekuatan-Mu, menjadi penolong bagi banyak orang, menjadi penolong bagi suami kekasih Bapak Leona Stanley, dan juga memberikan panutan kepada anak cucu, kepada Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang prima, sehingga hambamu terus boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu yang nyata kepada hambamu Ibu Susiana Yani Liberty, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hambamu untuk menjadi berkat di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah cinta-Mu kepada semua pemirsa hati Kristus dan rekan-rekan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat hujan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Biar Tuhan, apa yang telah Engkau tetapkan adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan memberkati lingkungan-lingkungan dimanapun kami berada, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berkat kepada banyak orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik atas semua kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semua kebersamaannya. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar bersama. Tuhan memberkati saudara dan saya. Ingat, kita jangan buka celah. Di saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup, kita datang dalam takut akan Tuhan. Dan kita bersandar sepenuhnya, mengandalkan kasih dan kuasa Kristus yang akan memberikan kemenangan, mujizat kepada kita. Jangan kita melihat kesalahan-kesalahan yang sedang kita hadapi. Jangan kita melihat kesalahan orang lain. Tapi mari kita koreksi diri kita sendiri. Sebab seringkali kesalahan itu ada dalam diri kita, tapi kita tidak mau mengakuinya. Itu yang menjadi penghalang bagi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitkan kita, sehingga kita akan melihat mujizat Tuhan
terjadi bagi saudara dan saya. Terima kasih untuk hamba-Mu juga, Bapak Yan Pulung. Tuhan memberkati ia, pribadinya, istri dan anak-anak diberkati dalam semua tugas pekerjaan, pelayanan, diberkati bagi kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa lagi esok hari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.